akhlak yang betul-betul memperlihatkan bahwa makanya Nabi itu manusia unggul. Jadi kanjeng Nabi itu kalau ya bukan yang nggak pernah marah, pernah marah. Tapi marahnya itu bukan karena untuk dirinya, bukan karena untuk hawa nafsunya, keinginannya. Akan marah kalau Allah dan syariat Allah yang digoda, dihancurkan, dilecehkan gitu. Itu. Kalau kita sekarang ya mohon maaf, kebanyakan orang marah itu kalau yang diusik dirinya, yang diusik jabatannya, yang diusik dihalangi rencananya, keinginannya. Ya nggak semua, cuman banyak orang yang gitu sekarang. La taghdab walakal jannah. Kamu jangan marah, maka kamu nanti bakal dapat surga. Kok bisa sih dari marah bisa ke surga? Apa hubungannya orang yang marah sama surga? Atau apa hubungannya orang yang enggak marah dengan dapat surga? Karena paling tidak orang yang marah itu akal sehatnya melemah. Akal sehatnya gimana? Melemah. Nanti kalau akal sehatnya udah melemah, maka dia hawa nafsunya yang akan menguasainya. Manusia kalau sudah hawa nafsunya yang menguasainya, ya sudah, lebih bahaya dari hewan buas, dan mohon maaf, lebih bodoh daripada hewan. Kalau manusia akal sehatnya melemah, dikuasai oleh hawa nafsunya gitu loh. Kemarin dengar berita di radio di Ciamis, baru ada kejadian di dekat tugu apa gitu, ditemukan ada selimut sama sprei ngagulung. Ternyata pas dibuka ada orangnya di dalamnya, perempuan, seorang perempuan masih gadis. Dan di saat ditanyain ke orang tuanya, ke orang tua si perempuan itu, ternyata si anak perempuan itu punya pacar. Terus dicarilah pacarnya. Begitu ketangkep, ternyata yang ngebunuhnya itu pembunuhan berencana. Yang ngebunuhnya itu 3 orang, salah satunya adalah pacarnya. Motifnya apa? Karena cemburu. Karena apa? Cemburu. Cemburu, marah. Akhirnya ya begitulah. Nah, gini. Gimana kalau saya pengen marah nih, nggak kuat sama temen, saya dibully. Kadeta masalah bula bully lah. Pokoknya kalau ada santri yang ngebully santrinya lagi, temennya lagi yang lain, duka tah. Maksudnya kalau yang ngebulinya parah, karena ternyata orang yang dibully itu ada yang sampai trauma, keganggu jiwanya, ada kayak gitu. Nah, balik lagi, kalau gimana kalau kita marah, emosi, pokoknya harus kena, harus dibales, harus dipukul. Kalau misalnya begitu, udah tahan, diem. Yang rasakan nih, kalau lagi marah begitu, diem, ditahan, terus nanti lemes,
lemes, ya udah diam karena udah lemes. Nah, kalau resep dari para ulama, kalau kita, atau salah satunya di dalam hadis Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi menjelaskan kalau kita marahnya lagi duduk, maka cepat berdiri. Kalau kita marahnya pas lagi berdiri, tolong duduk dulu. Kalau pokoknya intinya rubah posisi tubuh, rubah posisi. Lagi duduk, cepat berdiri, jalan. Kalau marah tuh, jangan dimuntahkan. Karena orang marah itu, orang kalau udah marahin orang lain, wah, mending kalau lisannya masih terjaga. Kalau lisannya udah lepas, emosinya udah memuncak dan memanas ke lisannya, apapun bisa diucapkan, apapun bisa diucapkan. Mending kalau orang yang dimarahinnya itu nerima. Kalau nggak nerima, ya kalau nggak nerima, kalau nggak sadar, mangkaning yang namanya lisan itu bisa menusuk sesuatu yang tidak tertusuk oleh jarum. Al-lisanu yanfudhu ma la tanfudhuhul ibar. Lisan itu bisa menusuk sesuatu yang tidak tertusuk jarum. Apa? Menusuk ke hati. Naon gini kan? Sakitnya tuh di sini, cina gitu ya. Sakitnya tuh di sini katanya kan gitu. Apalagi kalau marahnya duduk Pak, dimalu-maluin depan orang. Nah, jadi sekali lagi kalau kita marahnya pas lagi duduk, cepat berdiri. Kalau pas lagi berdiri, duduk atau jalan, pokoknya rubah posisi. Masih aja begitu, cepat wudu, sholat 2 rakaat. Cepat wudu, terus apa? Sholat. Sholat apa kalau belum waktunya? Ya sudah, sholat sunnah mutlak. Kalau belum waktunya ya sudah, sholat sunnah mutlak. Pokoknya wudu, sholat. Insya Allah. Insya Allah. Nah, kalau udah sholat ternyata masih begitu, sholatnya ulangi. Bisi sholatnya belum benar. Barangkali sholatnya belum benar. Jadi hubungannya antara menahan marah, antara kita berusaha untuk menjadi orang yang enggak marah dengan surga itu apa? Karena orang kalau sudah marah, sudah emosi, nanti bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia. Kalau sudah marah, sudah emosi, akal sehatnya melemah, dia akan dikuasai oleh hawa nafsunya. Ya, kalau orang udah marah tuh kadang pikasirieun, kadang pikangewaeun gitu. Akhirnya bawa ketawa aja kalau ngelihat orang lain marah. Dan kesini-sininya tuh suka ada perasaan kalau ngelihat orang lain marah itu suka ada kasihan, suka ngerasa gimana, kasihan sama orang yang marah, karena marah tuh capek. Marah tuh gimana? Capek fisik, hati, marah. Nah makanya oleh Kanjeng Nabi dikatakan orang yang enggak marah, yang bisa menahan amarah, maka dia akan mendapatkan surga. Karena dia hidupnya akan lebih teratur, hidupnya tenang, akal sehatnya yang menguasai dia, bukan dia dikuasai oleh hawa nafsu.